Ketika lo lagi buka media sosial, mau itu dari TikTok, Instagram, segala macamnya, pasti ada tuh salah satu komentar di postingan, manapun ada komentar itu, pastinya ada orang yang menghujat ya. Mau itu dari menghujat dari fisiknya, dari segi visualnya, editingnya, segala macamnya. Dan kenapa orang Indonesia bahkan bisa dibilang sebagai top of number one lah, bukan number one ya, tapi top of 5 lah, atau bisa dibilang 5 besar netizen yang paling barbar di dunia. Dan kenapa itu bisa terjadi? Hello guys, welcome in Bang Arijon. Jadi kali ini gue mau sharing kalian kenapa orang Indonesia atau netizen suka banget gitu menghujat di media sosial. Yang pertama tentunya mencari perhatian atau caper lah kurang lebih. Karena pada hakikatnya mungkin orang-orang yang kesepian, orang-orang yang gak ada teman semacamnya, mereka lebih sering mencari masalah biar ada kesibukan. Contoh misalnya, ketika ada orang yang edukasi, mau itu dari segi edukasi finansial, edukasi gaming, edukasi kehidupan segala macamnya, pasti ada tuh salah satu komentar yang komentarnya bikin bener-bener sakit hati orang yang bikin edukasi, atau enggak menyinggung banyak orang yang lagi di jalan yang benar. Mungkin benar itu relatif guys ya, karena semua orang punya pandangan kebenaran masing-masing. Tapi mayoritas orang yang bilang kok itu benar tapi malah disanggah atau bisa dibilang malah balik arah gitu. Seakan-akan orang yang bilang benar itu malah salah. Contohnya apa bang? Nah, contohnya misalnya ada orang yang bilang kalau misalnya sekolah itu penting atau enggak kuliah itu penting lah. Tapi ada juga tuh netizen yang bilang kalau misalnya kuliah itu enggak penting. Banyak kok contohnya orang-orang yang sukses enggak kuliah. Nah, mereka cuma ngambil sampel cuma beberapa aja. Tapi yang ngeliat gitu, orang-orang yang lainnya yang gak kuliah dan yang gak sukses atau yang gak kerja, mereka ngeliat tuh orang-orangnya gitu. Dan inilah pentingnya buat teman-teman kalau misalnya mau berkomentar, coba pikirkan terlebih dahulu baru mengetik. Yang kedua tentunya, kadang emosional secara langsung kita itu kalau misalnya mengetik itu lebih cepat gitu dibandingkan pola pikir kita. Kadang kalau misalnya kita lagi kesel, lagi marah sama konten itu, seakan-akan ya udah masalah pola pikir itu nomor 2. Intinya ya udah kita mau pelampiasannya, kita mau benar-benar ngeluarin unek-unek kita segala macamnya, itu kadang di komentar itu ya. Dan yang paling penting banyak banget ya orang-orang yang pakai akun anonim. Nah, yang mereka mungkin pengen hujat tapi nggak mau gitu pakai akun aslinya. Makanya banyak influencer atau orang-orang yang mengedukasi, mereka lebih baik untuk untuk merespon orang-orang yang bener-bener real gitu dibandingkan cuman akun fake atau anonim ini. Karena anonim aja ngapain cuy diladenin ya? Karena mereka itu anonim itu ya udah mereka cuman buat have fun aja. Ya bisa dibilang mereka berlindung lah dari identitas atau nama yang kedua segala macamnya. Yang terakhir tentunya efek karena ikut-ikutan aja. Nah, ini banyak lah. Karena ketika mereka itu mungkin fanbase dari mungkin fans klub atau enggak fans apapun itu lah intinya. Kalau misalnya dia itu merasa timnya itu kalah, padahal awalnya itu dia nggak emosi, tiba-tiba temennya itu ngajak-ngajak atau komporin buat emosinya, ya udah ujung-ujungnya dia bakal ikutan buat ngomporin di komentar atau enggak jadi buzzer lah kurang lebih seperti itu. Ini banyak guys ya suka seperti ini. Dan tentunya gue yakin lu salah satunya ini pernah lah menghujat atau enggak menghina di kolom media sosial. Boleh kalian menghujat kalau misalnya itu untuk berkembang dari ya kontennya atau nggak edukasi segala macamnya. Tapi jangan menghujat fisiknya, paling penting guys ya. Oke lah mungkin lu kalau misalnya orang yang gendut, bang coba lari bang, atau nggak bang coba bang jalan bang biar lu nggak terlalu gendut. Nah mungkin lu lebih baiknya, alangkah baiknya lu kasih saran biar abangnya itu biar semangat buat jalan, buat lari, biar ya hitung-hitung buat nurunin berat badannya lah. Jangan sampai lu malah membuat orang itu malah nggak percaya diri, membuat orang itu malah makin terpressure, yang ada malah tekanan batin segala macamnya. Ya tergantung sih masing-masing orang, ada yang mengambil baiknya, ada yang positif ya guys ya. Ada yang baiknya, ada yang negatifnya. Nah mungkin menurut kalian gimana? Kenapa netizen Indonesia banyak banget yang suka menghujat di media sosial? Coba tulis di komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.